Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muh Asror MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan komunikasi konseling dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, saya Lutfia dan 3 rekan saya dari kelompok 2 yaitu Novita, Aisyatul, dan Linda. Pada kesempatan siang ini akan mendiskusikan hasil makalah dari kami dengan tema karakteristik dasar komunikator dan komunikan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan komunikasi. Pengertian keterampilan komunikasi. Keterampilan adalah sebuah kemampuan dalam mengoperasikan pekerjaan atau sesuatu secara lebih mudah. Sedangkan komunikasi adalah obrolan atau percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang membahas persoalan tertentu. Jadi, keterampilan komunikasi adalah kemampuan seseorang untuk menyampaikan atau mengirim pesan yang jelas dan mudah dipahami. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi merupakan suatu tindakan yang mungkin untuk mampu memberikan dan menerima informasi atau pesan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Untuk itu, agar mampu melakukan komunikasi yang baik, maka seseorang harus membiasakan diri dengan diskusi, agar memiliki ide dan kreativitas yang bagus. Untuk tujuan komunikasi itu sendiri adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi, bahkan perilaku, sehingga komunikasi memiliki peranan sangat penting dalam menentukan betapa efektifnya orang-orang bekerja sama dan mengkoordinasikan usaha-usaha untuk menciptakan tujuan tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pemakalah berikutnya. Oke, materi yang selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang jenis-jenis keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi pada hakikatnya adalah cara seseorang untuk melakukan sesuatu. Setiap komunikasi yang dilakukan oleh komunikator tentu yang diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi komunikan atau siapa saja yang terlibat dalam komunikasi. Nah, di sini ada beberapa jenis keterampilan komunikasi. Yang pertama yaitu keterampilan komunikasi secara lisan. Apa itu keterampilan komunikasi lisan? Yaitu kemampuan berbicara atau speaking, sehingga mampu menjelaskan atau mempresentasikan gagasan dengan jelas kepada bermacam-macam orang. Kemampuan ini meliputi keahlian menyesuaikan cara berbicara kepada komunikan yang berbeda, menggunakan pendekatan dan gaya yang pas, memahami pentingnya isyarat nonverbal. Yang kedua, keterampilan komunikasi tertulis, yaitu kemampuan menulis secara efektif dalam konteks dan untuk beragam pembaca dan tujuan. Kemampuan ini juga termasuk keterampilan komunikasi secara elektronik, seperti menulis SMS, menulis dan mengirim email yang terlibat di dalam forum diskusi instan, ruang chatting, dan pesan instan. Yang terakhir yaitu keterampilan komunikasi nonverbal, yaitu kemampuan memperkuat ekspresi ide dan konsep melalui penggunaan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan nada berbicara atau suara. Komunikasi ini juga termasuk penggunaan gambar, ikon, dan simbol. Oke, selanjutnya yaitu faktor penting pada diri komunikan.
Di sini ada dua faktor, yaitu sumber daya tarik dan sumber kepercayaan. Sumber daya tarik yaitu seorang komunikator akan berhasil dalam komunikasi, akan mampu merubah sikap, opini, dan pelaku komunikan melalui mekanisme daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ada ikut serta dengannya. Yang kedua yaitu sumber kepercayaan. Di sini menjelaskan tentang faktor keduanya yang bisa menyebabkan komunikasi berhasil ialah kepercayaan. Di sini sangat penting sumber kepercayaan dan keterkaitan antara faktor penting pada diri komunikan, sehingga kepercayaan ini banyak bersangkutan dengan profesi atau keahlian yang dimiliki seorang komunikator. Selanjutnya yaitu peran utama komunikasi. Di sini menghubungkan, yaitu komunikasi berperan dalam suatu atau proses yang menghubungkan fungsi ke beberapa bagian yang terpisah atau yang berbeda dalam suatu sistem bersama. Di sini menjelaskan tentang apa yang terjadi sehingga agar kita dapat memahami komunikasi secara lengkap. Setelah mengerti penjelasannya tentang hubungan antara apa yang kita lihat dan dengar dengan lingkungan di sekelilingnya. Oke, selanjutnya yaitu ada kriteria komunikator dan komunikan. Yang pertama yaitu kriteria komunikator. Kriteria komunikator yang pertama harus mempunyai kesiapan. Seorang komunikator harus mempersiapkan terlebih dahulu apa pesan atau informasi yang akan disampaikan, cara penyampaiannya, waktu penyampaiannya, dan media apa yang digunakan dalam menyampaikan pesan atau informasi. Yang kedua, harus mempunyai kesungguhan. Seorang komunikator harus memiliki kesungguhan, artinya dari setiap pesan atau informasi yang akan disampaikan harus disampaikan dengan cara yang sungguh-sungguh dan serius. Seorang komunikator harus merasa yakin bahwa apa yang akan disampaikan merupakan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain dan baik untuk orang lain. Yang ketiga, harus mempunyai rasa percaya diri. Seorang komunikator harus memiliki rasa percaya diri. Ini sangat berpengaruh pada cara penyampaiannya dan bagi penerimanya. Yang keempat, harus mempunyai ketenangan. Artinya, sebaik dan seburuk apapun pesan atau informasi yang akan disampaikan, seorang komunikator harus memiliki sikap tenang dan tidak emosi. Karena dengan adanya ketenangan ini, informasi akan lebih jelas disampaikan. Yang kelima, harus mempunyai sikap keramahan. Dengan adanya sikap keramahan ini akan memberikan perasaan tenang dan senang pada diri seorang komunikan. Yang keenam, yaitu harus mempunyai kesederhanaan. Seorang komunikator harus menyampaikan informasi secara sederhana. Artinya, dalam penyampaian informasi sebaiknya dibuat secara sederhana, baik bahasa, pengungkapannya, dan penyampaiannya. Meskipun informasi itu panjang dan rumit, akan tetapi jika disampaikan dengan sederhana dan berurutan dan tanpa mengurangi esensi dari informasi, maka akan memberikan kejelasan dan kepahaman bagi komunikan. Ketujuh, yaitu harus mempunyai rasa ingin tahu. Seorang komunikator harus memiliki rasa ingin tahu dalam segala hal. Itulah sebabnya seorang komunikator pandai mendengarkan dan menyampaikan informasi. Sedangkan untuk kriteria seorang komunikan yaitu: yang pertama, dapat menerima masukan dari orang lain. Artinya, setiap manusia yang diberikan masukan, arahan dari orang lain harus dapat diterima
dengan terbuka dan tenang. Walaupun terkadang masukan tersebut kurang cocok untuk diri sendiri, namun harus diterima. Yang kedua, mampu memahami secara baik pesan atau informasi yang akan diberikan. Yang ketiga, mampu menyeleksi atau memilih pesan atau informasi yang akan memberikan manfaat kepada orang lain. Yang keempat, mampu menggabungkan informasi yang diberikan dengan kemampuan, pengetahuan, dan pendapat pribadi. Dan yang terakhir, mampu menyampaikan kembali pesan-pesan yang masuk. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami dengan tema karakteristik dasar komunikator dan komunikan. Terima kasih sudah menyimak dan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.